Tahun 1260, tempatnya Ain Jalut, sebuah lembah kecil di Palestina. Lembah ini, yang namanya berarti Mata Goliath, akan menjadi saksi dari salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah. Di sini, dua kekuatan besar bertabrakan, pasukan Mongol yang tampaknya tak terhentikan, dan Kesultanan Mamluk Mesir. Pasukan Mongol, yang telah menaklukkan sebagian besar Asia dan Eropa Timur, kini mengarahkan pandangan mereka ke arah barat. Pertempuran Ain Jalut akan menjadi momen penting dalam sejarah dunia, menandai kekalahan besar pertama bangsa Mongol, dan menghentikan ekspansi mereka ke barat. Kekalahan ini tidak hanya menghentikan laju Mongol, tetapi juga memberikan harapan baru bagi bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan. Benturan peradaban ini akan membentuk kembali lanskap politik Timur Tengah, dan meninggalkan warisan abadi dalam sejarah Islam. Pertempuran ini menunjukkan bahwa bahkan kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan, dapat dikalahkan dengan strategi yang tepat dan keberanian yang luar biasa. Gema pertempuran ini masih beresonansi, mengingatkan kita pada kekuatan keberanian, strategi, dan persatuan dalam menghadapi rintangan yang luar biasa. Para prajurit Mamluk, dengan keberanian dan tekad mereka, menunjukkan bahwa persatuan dan strategi yang baik dapat mengalahkan musuh yang lebih kuat. Kekaisaran Mongol, di bawah Genghis Khan dan para penerusnya, telah mengukir kerajaan yang luas di seluruh Asia. Mereka dikenal karena kemampuan militer mereka yang luar biasa dan taktik perang yang inovatif. Kecakapan militer mereka melegenda, taktik mereka kejam dan efisien. Mereka menggunakan kombinasi kecepatan, ketangguhan, dan strategi yang cerdas untuk menaklukkan musuh-musuh mereka. Dari stepa Mongolia hingga jantung dunia Islam, kemajuan Mongol tampaknya tak terhentikan. Mereka menyapu bersih segala sesuatu yang ada di jalan mereka, meninggalkan jejak kehancuran dan penaklukan. Namun, di balik bayang-bayang penaklukan mereka, kekuatan baru muncul di Mesir, Mamluk. Kekuatan ini, yang terdiri dari mantan budak yang telah dilatih menjadi prajurit elit, siap untuk menghadapi ancaman Mongol. Mantan prajurit budak ini, yang dikenal karena disiplin dan keterampilan bela diri mereka, akan menantang kekuatan Mongol dan mengubah jalannya sejarah. Dengan keberanian dan strategi yang cermat, mereka berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang tampaknya tak terkalahkan, membuktikan bahwa bahkan kekuatan terbesar pun dapat dikalahkan dengan tekad dan persatuan. Kekaisaran Mongol, lahir dari penyatuan suku-suku nomaden di bawah kepemimpinan Genghis Khan, muncul sebagai kekuatan yang tangguh di abad ke-13. Didorong oleh rasa lapar akan penaklukan dan ekspansi, bangsa Mongol menyapu seluruh Asia, meninggalkan jejak kehancuran dan pertukaran budaya. Kejeniusan militer Genghis Khan terletak pada kemampuannya untuk membentuk pasukan yang disiplin dan sangat mobil, menggunakan taktik inovatif seperti pura-pura mundur dan penggunaan pemanah berkuda hingga efek yang menghancurkan. Para penerusnya mewarisi ambisinya, melanjutkan penaklukan Mongol, mendorong ke barat ke Persia dan Timur Tengah. Penaklukan Mongol bukan hanya tentang perolehan wilayah, mereka didorong oleh keinginan untuk mengendalikan rute perdagangan, memperoleh kekayaan, dan membangun dominasi Mongol. Kota-kota yang menolak dihancurkan secara brutal, penduduknya dihancurkan. Jatuhnya Baghdad, pusat budaya dan intelektual dunia Islam, pada tahun 1258, menandai titik rendah bagi peradaban Islam. Kekhalifahan Abbasiyah dihancurkan, dan bangsa Mongol di bawah Hulagu Khan, tampaknya siap untuk memperluas kekuasaan mereka atas seluruh wilayah. Ketika bangsa Mongol memperketat cengkeraman mereka di Timur Tengah, kekuatan baru muncul di Mesir, Kesultanan Mamluk. Mamluk adalah sebuah fenomena unik dalam sejarah, sebuah dinasti yang tidak lahir dari garis keturunan bangsawan, tetapi dari barisan prajurit budak yang dibeli dan dilatih untuk menjadi mesin perang yang tangguh. Mamluk bukanlah dinasti tradisional, mereka adalah kasta militer yang sebagian besar terdiri dari prajurit budak, yang seringkali berasal dari Turki atau Sirkasia. Mereka dibeli sebagai anak-anak muda, seringkali dari pasar budak di Asia Tengah, dan dibawa ke Mesir untuk dilatih. Dibeli sebagai anak laki-laki muda, mereka menjalani pelatihan militer yang ketat, menjadi penunggang kuda, pemanah, dan pendekar pedang yang terampil. Pelatihan ini tidak hanya mengasah keterampilan tempur mereka, tetapi juga menanamkan disiplin dan loyalitas yang tak tergoyahkan kepada sultan mereka. Kesetiaan mereka mutlak terikat pada sultan mereka,
bukan oleh ikatan darah, tetapi oleh ikatan yang ditempa dalam pelatihan dan di medan perang. Mereka tidak memiliki keluarga atau tanah air selain kesultanan yang mereka layani, membuat mereka menjadi prajurit yang sangat berdedikasi dan dapat diandalkan. Mamluk menjadi terkenal di dalam Kesultanan Ayyubiyah, yang akhirnya merebut kekuasaan pada tahun 1250. Mereka tidak hanya unggul dalam seni perang tetapi juga dalam administrasi, mengelola wilayah dengan efisiensi yang luar biasa. Kekuatan militer dan efisiensi administratif mereka memungkinkan mereka untuk membangun rezim yang stabil dan makmur di Mesir. Mereka memperkuat pertahanan, mengatur pajak dengan bijaksana, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Mamluk merevitalisasi ekonomi Mesir, melindungi seni dan sains, dan membangun masjid dan madrasah yang mengesankan. Mereka mendukung perdagangan, yang membawa kekayaan dan kemakmuran ke wilayah tersebut, dan menjadi pelindung besar budaya dan pendidikan. Namun, tantangan terbesar mereka terletak pada menghadapi ancaman invasi Mongol yang membayangi. Bangsa Mongol, yang telah menaklukkan sebagian besar Asia dan Timur Tengah, sekarang mengarahkan pandangan mereka ke Mesir. Nasib dunia Islam, yang sudah terguncang oleh serangan Mongol, berada di pundak mereka. Mamluk harus menghadapi musuh yang tangguh dan kejam, dan kemenangan mereka akan menentukan masa depan Mesir dan seluruh dunia Islam. Dengan keberanian dan strategi yang cerdik, mereka bersiap untuk pertempuran yang akan menentukan nasib mereka dan sejarah. Setelah penaklukan Baghdad, Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, mengarahkan pandangannya ke Mesir, kekuatan besar terakhir yang berdiri di antara dia dan dominasi penuh atas Timur Tengah. Baghdad, yang pernah menjadi pusat peradaban dan pengetahuan, kini terbaring dalam reruntuhan, menjadi saksi bisu dari kekuatan dan kebrutalan Mongol. Hulagu, dengan ambisi yang tak terpuaskan, melihat Mesir sebagai tantangan terakhir yang harus ditaklukkan untuk mengukuhkan kekuasaannya di seluruh wilayah. Pada tahun 1260, ia mengirim utusan ke Sultan Mamluk Qutus di Kairo, membawa ultimatum yang menggemakan pendekatan Mongol terhadap penaklukan tunduk pada pemerintahan Mongol dan membayar upeti, atau menghadapi pemusnahan. Utusan-utusan ini, dengan wajah yang serius dan penuh tekad, menyampaikan pesan yang tidak bisa disalahartikan. Mereka membawa surat yang ditulis dengan kata-kata yang tegas dan menakutkan, mencerminkan sikap tanpa ampun dari Hulagu. Pesan Hulagu jelas dan mengerikan, tidak menyisakan ruang untuk salah tafsir. Kekaisaran Mongol, tulisnya, membentang dari timur ke barat, dan semua orang yang menentang otoritas Mongol akan dihancurkan. Kata-kata ini bukan sekadar ancaman kosong. Mereka didukung oleh sejarah panjang penaklukan dan kehancuran yang telah ditinggalkan oleh pasukan Mongol dimanapun mereka pergi. Kekaisaran Mongol, ia menyatakan, membentang dari timur ke barat, dan semua orang yang menentang otoritas Mongol akan dihancurkan. Pasukan Mongol, yang terkenal karena kecepatan dan kekejamannya, telah menaklukkan banyak kerajaan dan kekaisaran, meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Mereka adalah mesin perang yang tampaknya tak terhentikan, dengan strategi militer yang canggih dan disiplin yang ketat. Sultan Qutus, seorang pemimpin militer berpengalaman yang dikenal karena keberanian dan kesalehannya, menghadapi keputusan penting. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan berani, Qutus memahami bahwa keputusan ini bukan hanya tentang nasib Mesir, tetapi juga tentang masa depan dunia Islam. Dia berkonsultasi dengan para penasihat militernya, merenungkan pilihan yang ada di hadapannya. Menyerah kepada bangsa Mongol berarti menerima fasal yang memalukan, dan menghukum Mesir pada nasib yang sama dengan tanah yang hancur di timur. Qutus tahu bahwa menyerah akan berarti kehilangan kemerdekaan dan martabat, serta membiarkan rakyatnya hidup di bawah tirani Mongol. Dia melihat reruntuhan kota-kota yang telah ditaklukkan oleh Mongol, dan membayangkan nasib yang sama menimpa Mesir. Penolakan berarti perang yang pasti dengan musuh yang kekuatan militernya tampaknya tidak dapat diatasi. Namun Qutus juga tahu bahwa melawan Mongol adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan Mesir. Dia mempersiapkan pasukannya, mengatur strategi, dan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan hanya untuk Mesir, tetapi untuk seluruh dunia Islam. Dalam tindakan pembangkangan yang berani, Qutus menolak ultimatum Mongol, memilih untuk memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya, dan membela Islam. Dengan pidato yang penuh semangat,
Dia menginspirasi pasukannya untuk berdiri teguh dan melawan musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, simbol perlawanan dan tekad yang tak tergoyahkan. Keputusan berani ini akan memiliki konsekuensi yang luas, menyiapkan panggung untuk bentrokan epik di Ain Jalut. Pertempuran ini akan menjadi salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah, menentukan nasib Mesir dan seluruh dunia Islam. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang berkobar, pasukan Qutuz bersiap untuk menghadapi pasukan Mongol dalam pertempuran yang akan menentukan masa depan mereka.